Sakatata, saya kan menghadirkan saksi alibi. Boro-boro mau mengarahkan, boro-boro mau ngasih iming-iming. Mereka bicara yang sebenarnya aja selalu diarahkan sesuai BAP oleh hakim, sesuai BAP oleh hakim. Mana bisa saya ngiming-ngiming, duitnya dari mana juga ngiming-ngiming. Ngerti nggak? Saya tuh gini loh, saya mendampingi Sakatata dari 2016 sampai melakukan kasasi gitu. Tahu nggak bayarannya berapa, Mas? 4 juta dicicil. Terus kemudian sama dengan Sudirman, saya malah mendampingi Sudirman gitu sejak sampai selesai sidang, sampai berapa sama juga 4 juta dicicil. Terus gimana ceritanya saya mau ngiming-ngimingi saksi gitu. Enggak lah. Artinya membantah, Bu, ya? Ya sangat membantah. Boro-boro saya ngiming-ngiming saksi bicara yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang terjadi aja itu udah susah. Karena hakim waktu sidang Sakatata harus sesuai BAP, dipotong sesuai BAP. Malah ketika saksi alibi mengatakan pada pukul 10 menyari bengkel, dengan kerasnya saya ingat banget loh itu. Sampai maksudnya itu jadi mimpi buruk saya lah sampai sekarang. Mana ada bengkel buka jam 10 malam, itu saya dengar banget kalimat itu. Padahal apa yang dinyatakan itu memang sebenarnya. Berarti tidak benar pada saat saksi. Ya tidak benar lah, Mas. Mana bisa saya ngiming-ngimingin saksi sekian. Orang bayaran juga 4 juta dicicil, gimana sih? Aneh kalau dengar informasi begitu. Saya nggak ngerti masalah itu, Mas. Nggak ngerti sama sekali. Bukan itu. Saya hanya berkata menganjurkan saksi katakan apa yang terjadi, apa yang dirasakan, apa yang dilihat bersama Saka saat itu. Jadi sedikit pun saya tidak pernah mengarahkan saksi untuk bicara apa. Ngomong aja sendiri apa yang terjadi. Walaupun itu juga tidak dipercaya oleh hakim. Gitu. Dengan saksi-saksi alibi yang saya sampaikan nggak pernah dipercaya, Mas. Harus sesuai BAP, harus sesuai BAP. Yang waktu itu menghadirkan saksi berapa orang, Bu? Untuk Saka? 5 kalau nggak salah. 5. Ya. Termasuk Sudirman juga. Kalau Sudirman kan peradilan dewasa ya. Memang ada beberapa saksi yang meringankan gitu, tetapi itu pun tanpa sengaja. Tanpa sengaja dia, saksi itu bukan saya menghadirkan, jaksa yang menghadirkan, tapi tanpa sengaja justru meringankan Sudirman dengan mengatakan Sudirman itu tidak pernah mabuk, dia tidak berkomunikasi secara baik dengan yang lainnya, tempat mainnya hanya musola dan rumah. Jadi walaupun saya tidak menghadirkan saksi yang gimana sih prototip Sudirman, tetapi tanpa sengaja ada saksi yang mengatakan seperti itu dan itu tertuang dalam putusan pengadilan, Mas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.